pagi Bapak Ibu, hadirin Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Di pagi hari ini, yaitu tepatnya pada tanggal 16 November, kita melaksanakan KOMBEL, ya, komunitas belajar. Kebetulan di sini ada program dari guru PJOK, ya, yang namanya Sehati, yaitu sehat, aktif dan sehat, aktif setiap hari, gitu. Ya, program ini sebelumnya sudah direncanakan pada minggu lalu, ya, dari rancangan yang sudah kita buat bersama guru PJOK satunya lagi, dan ini adalah rencana tindak lanjut dari saya khususnya. Kemudian di sini program ini dibentuk atas dasar latar belakang dirancang untuk mendorong siswa agar memiliki kebiasaan hidup sehat dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan edukatif. Program ini bertujuan untuk menciptakan budaya sehat di lingkungan sekolah dengan memberikan perhatian khusus pada tingkat aspek penting. Ya. Kemudian melalui pendekatan yang melibatkan siswa, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, mereka nantinya akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap kebugaran diri mereka dan lingkungan sekitar. Di dalam konteks sekolah, program Sehati dilaksanakan di SDN Palu Bonsari 4 yang memiliki komunitas belajar yaitu Seru Kibar. Dengan mayoritas siswa berasal dari keluarga dengan tingkat kesadaran yang bervariasi terkait pentingnya hidup sehat. Berdasarkan pemetaan aset, sekolah ini memiliki fasilitas fisik yang memadai seperti lapangan olahraga dan parkiran sekolah yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kebugaran. Selain itu ada pula aset manusia seperti guru PJOK, kepala sekolah dan guru lainnya, itu adalah termasuk masuk kepada aset manusia yang antusias di dalam mendukung program kesehatan bagi anak-anak. Nah, namun hasil observasi yang dilakukan menunjukkan adanya kesenjangan di dalam kebiasaan hidup sehat di kalangan siswa. Banyak siswa yang masih kurang aktif dalam berolahraga dan cenderung memilih makanan yang tidak sehat. Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang tua, mereka mengungkapkan kekhawatiran terkait kurangnya pengetahuan anak-anak tentang pentingnya pola makan bergizi dan aktivitas fisik yang teratur. Melalui Sehati, kami berupaya memberikan suara kepada siswa untuk memilih kegiatan yang mereka sukai seperti berolahraga atau permainan aktif yang menyenangkan. Mereka juga diberi pilihan di dalam memilih makanan sehat untuk dikonsumsi yang disesuaikan dengan preferensi masing-masing, sekaligus meningkatkan kepemilikan mereka terhadap program yang melibatkan mereka di dalam proses pemilihan dan perencanaan kegiatan. Ya, jadi dengan demikian Sehati akan menjadi langkah konkret dalam mengatasi masalah kebugaran di sekolah dasar khususnya di SDN Palu Bonsari 4, sekaligus membentuk karakter sehat pada siswa yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada tujuan program atau tujuan proyek dari Sehati. Yang pertama itu meningkatkan kebugaran jasmani, yang kedua menanamkan pola hidup sehat, yang ketiga mengurangi resiko kesehatan, yang keempat mengembangkan keterampilan sosial, yang kelima menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan, yang keenam menumbuhkan kesadaran jangka panjang tentang kesehatan,
Nah, ini yang menarik yaitu meningkatkan kebugaran jasmani ya. Di sini artinya mengembangkan kebiasaan aktivitas fisik yang rutin dan teratur terhadap peserta didik, sehingga dapat meningkatnya daya tahan, kekuatan serta kelincahan tubuh bagi peserta didik. Menanamkan pola hidup sehat, membantu siswa memahami pentingnya pola makan yang bergizi seimbang dan kebiasaan sehat lainnya yang mendukung tumbuh kembang optimal. Terus mengurangi resiko kesehatan, misalkan obesitas, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya yang dapat terjadi akibat kurangnya aktivitas fisik. Kemudian yang keempat tadi mengembangkan keterampilan sosial. Di sini mendorong siswa untuk bekerja sama dengan kelompok, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan memperkuat sikap saling mendukung melalui kegiatan fisik serta berolahraga bersama. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan. Di sini menyediakan lingkungan yang mendorong siswa untuk aktif bergerak serta menyediakan fasilitas dan materi edukasi yang mendukung pola hidup sehat. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran jangka panjang tentang kesehatan, yaitu membekali siswa dengan pengetahuan dan kebiasaan baik sejak dini agar mereka dapat mempertahankan gaya hidup sehat hingga dewasa. Nah, ini capaian yang diharapkan dari langkah dan serta langkah-langkahnya ya. Yang pertama, capaian dan tujuan tadi meningkatkan kebugaran fisik siswa. Yang kedua, peningkatan pemahaman tentang pola makan sehat. Yang ketiga, tingkat partisipasi yang tinggi di dalam kegiatan atau di dalam program yang dikembangkan oleh Sehati ini. Yang keempat, mengembangkan karakter sehat pada siswa. Kemudian langkah yang diambil di sini, yang pertama itu pemetaan aset dan identifikasi kebutuhan ya. Terus yang kedua, penyusunan rencana program. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan fisik serta edukasi gizi. Yang keempat, pemberian pilihan dan suara kepada siswa. Artinya siswa dibebaskan untuk memilih program apa yang sekiranya mampu dia lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang kebugaran fisik mereka. Terus yang kelima, penyuluhan terhadap orang tua serta komunitas sekolah yang ada di sekolah lain tentang pentingnya kebugaran jasmani ini. Kemudian yang keenam, melakukan evaluasi serta umpan balik. Dan yang ketujuh, pencapaian jangka panjang ya. Jadi ini ketika ini sudah selesai ada pencapaian jangka panjang yang harus terus dilakukan dan dikembangkan lagi. Perannya di sini tentu yang terpaling utama adalah peserta didik, karena tujuan di sini tadi membuat program Sehati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau kebugaran fisik terhadap peserta didik. Adapun lini masa atau tahun di sini yaitu 1 tahun ajaran ya, mulai dari awal masuk sampai ke akhir tahun pelajaran. Nah, di sini ada struktur program dan mitra di dalam komunitas belajar. Skala program dan target populasi. Program Sehati ditujukan untuk siswa di SDN Palubuan Sari 4 dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan rentang usia antara 7 hingga 12 tahun. Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari untuk mendukung kebiasaan hidup sehat. Nah, kemudian untuk kelas 1 dan 2 di sini sudah jelas ada fokus pada pengenalan kebugaran fisik melalui permainan aktif ya, seperti senam dan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Di kelas 3 dan 4 ini lebih ke penekanan pada peningkatan keterampilan gerakan tubuh serta kebugaran yang lebih terstruktur seperti lomba lari ataupun permainan-permainan yang bentuknya kelompok.
Fase C atau kelas 5-6 kegiatan yang lebih menantang seperti olahraga tim, bisa bola basket, sepak bola dan lain-lain. Serta sesi edukasi tentang gizi seimbang dan pentingnya pola hidup sehat. Nah, ini di fase C ya. Kemudian untuk target peserta siswa ini tadi sudah disampaikan dari usia 7 hingga 12 tahun. Adapun waktu atau pengaturan program di dalam waktu pelaksanaan di sini seperti yang sudah kita laksanakan setiap hari Sabtu, biasanya itu senam pagi dan aktivitas fisik ya. Jadi sudah dilaksanakan, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian edukasi gizi seimbang. Nah, ini yang belum ya. Satu sesi setiap bulan minimal 60 menit ya di waktu-waktu luang. Misal di waktu istirahat ataupun di setelah pulang sekolah ya. Kemudian kegiatan lomba olahraga serta permainan aktif. Nah, ini setiap 3 bulan sekali atau bisa juga setiap akhir semester ya. Kalau di dalam akhir tahun mah biasanya ada kelas meeting ya kalau yang sudah berjalan sebelumnya. Kemudian ruang pelaksanaan. Di sini ruang pelaksanaan menggunakan lapangan olahraga yang ada di lingkungan sekitar ya, di lingkungan sekolah. Kemudian ada ruang kelas. Nah, ini digunakan biasanya untuk mengedukasi anak atau peserta didik terkait gizi dan bisa juga dilaksanakan workshop seputar kebiasaan makan sehat ya. Nah, ini yang terakhir kantin sekolah yang menjadi PR kita semua, yaitu kantin sekolah, yaitu area untuk memperkenalkan serta menyediakan makanan sehat yang dipilih oleh siswa. Itu yang akan ditindak lanjuti nanti ke depannya ya. Kemudian kolaborasi mitra. Nah, di sini jelas ada mitra internal di sini yang terlibat itu guru-guru PJOK, guru kelas serta kepala sekolah yang bertanggung jawab mengenai program ini. Kemudian mitra eksternal, di sini pihak orang tua siswa yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan serta profesional dari bidang kesehatan untuk memberikan sesi edukasi lebih lanjut mengenai gaya hidup sehat. Jadi artinya peran penting peserta didik juga berpengaruh dari orang tua siswa tersebut agar bisa juga mengedukasi siswanya. Nah, ini kemudian kapasitas yang dimiliki ya. Yang pertama ada sumber daya manusia, sudah tadi dijelaskan bahwa guru PJOK dan guru kelas ya, yang memiliki keahlian dan pengetahuan dasar untuk membimbing siswa di dalam aktivitas fisik dan pengenalan gaya hidup sehat. Guru PJOK dapat memimpin kegiatan olahraga ya, seperti senam, terus kemudian kegiatan berolahraga, kegiatan outdoor ataupun dan yang lainnya. Sementara guru kelas di sini berperan di dalam mengintegrasikan materi kesehatan ke dalam pembelajaran. Biasanya suka ada tuh ya di dalam materi-materi kesehatan di luar dari mapel PJOK. Kemudian orang tua siswa. Orang tua siswa di sini merupakan mitra yang paling penting, siap mendukung kegiatan di luar sekolah. Yang pertama itu seperti memotivasi anak untuk menerapkan kebiasaan makan sehat di rumah ya. Kemudian orang tua juga dapat berpartisipasi di dalam kegiatan seperti lomba, bisa juga mengadakan lomba masak sehat atau mendampingi di dalam kegiatan olahraga ya. Terus kemudian di sini ada yang namanya sumber daya fisik. Nah, di sini sumber daya fisik yaitu lapangan olahraga. Ya, sekolah sudah memiliki lapangan yang memadai untuk mengadakan kegiatan fisik serta dan permainan aktif. Ya, lapangan ini juga akan menjadi pusat kegiatan senam pagi, alhamdulillah sudah dilaksanakan, dan lomba olahraga lainnya yang biasanya kita adakan cuma di 17 Agustus saja. Ya. Kemudian kantin sekolah. Nah, ini kantin sekolah. Ya, kantin sekolah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menyediakan pilihan makanan sehat sesuai dengan program. Selain itu juga area kantin bisa digunakan untuk edukasi tentang jajanan sehat dan gizi ya. Nah, ini ruang kelas seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa
dapat dipakai untuk sesi edukasi ataupun workshop seminar mengenai gizi dan pola hidup sehat serta sebagai area relaksasi bagi peserta didik. Nah, ini kemungkinan tantangannya ya. Di sini ada tantangan yang pertama dari partisipasi siswa. Beberapa siswa mungkin kurang termotivasi untuk berpartisipasi di dalam kegiatan fisik atau memilih makanan sehat karena kebiasaan sebelumnya ya. Jadi tantangan terhadap partisipasi siswa ini yang pertama yaitu kurangnya motivasi. Yang kedua, kebiasaan di dalam memilih makanan sehat, ya. Terus rencana solusinya di sini sudah ada, yaitu membentuk tim fasilitator siswa dari setiap kelas untuk membantu membantu teman-temannya di dalam memberikan contoh positif ya. Artinya harus ada di kelas itu harus ada yang menonjol di dalam program ini. Jadi walaupun tidak semua, tetapi kalau ada perwakilan di dalam satu kelas minimal 5 atau 10 orang ya, bisa dijadikan motivator untuk teman-temannya yang belum termotivasi. Kemudian pengambilan keputusan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh guru dan kelas ya, dan guru kelas dan PJOK serta mendapatkan masukan dari siswa ya melalui survei dan forum diskusi. Fasilitator siswa ini akan memastikan partisipasi aktif dan menjadi penghubung antara siswa dan guru-guru di dalam peningkatan kegiatan. Artinya peran aktif siswa di sini dibutuhkan di dalam pengambilan keputusan maupun memotivasi siswa ya. Kemudian tantangan komitmen orang tua. Nah ini ya, beberapa orang tua mungkin tidak sepenuhnya mendukung atau tidak terlibat karena kesibukan dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya program ini ya. Bagaimana rencana solusinya? Yaitu mengadakan sesi edukasi rutin ya. Sesi edukasi rutin ini melalui pertemuan biasanya atau melalui webinar ya, serta membagikan buletin bulanan tentang kemajuan program ya. Adapun keputusan ini diambil secara kolektif dengan kepala sekolah serta komite orang tua untuk memastikan keterlibatan dan kesadaran yang lebih luas ya, agar meningkatkan akuntabilitas orang tua dalam mendukung kebiasaan sehat di rumah. Kemudian untuk tantangan fasilitas yang terbatas. Nah di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwa fasilitas seperti lapangan mungkin tidak cukup untuk menampung semua siswa secara bersamaan ya. Makanya dari tadi sudah dijelaskan bahwa ada sesi per kelompok ya. Terus solusinya seperti apa? Yaitu penjadwalan bergiliran dengan pengaturan waktu yang efisien untuk kelas yang berbeda serta memanfaatkan area terbuka lain yang memungkinkan. Misal kalau ada parkiran di belakang ya di belakang secukupnya ya. Kemudian keputusan penjadwalan ini dibuat dengan koordinasi antara staf sekolah agar semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama di dalam kegiatan, atau akuntabilitas dijaga dengan memonitor dan menyesuaikan jadwal berdasarkan umpan balik. Baik Bapak Ibu, sampai sini dulu. Apakah ada yang ditanyakan terkait program ini atau ada yang mau menambahkan terkait program Sehat ini? Enggak, Bu Sulis? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih banyak Pak Andri. Ini sangat bagus ya programnya Sehati. Saya sangat tertarik dengan yang tadi program
untuk edukasi tentang gizi ya, makanan bergizi untuk anak-anak kita. Nah, di situ programnya yang program tadi. Nah, edukasi gizi untuk anak-anak ini akan dibentuk kantin sekolah ya. Nah, semoga cepat terrealisasi untuk kantin sekolah dan menjadikan siswa-siswi Palu Botsari 4 ini sehat. Karena memang selama ini anak-anak ini makanannya kurang sehat. Dari yang pagi sarapan mie, minum es seperti itu. Kemudian untuk edukasi gizi ini saya rasa tidak hanya untuk siswanya saja ya. Mungkin orang tuanya juga dijadwalkan bisa untuk parenting tentang edukasi gizi, bagaimana cara memasak yang bergizi agar gizinya itu tidak hilang gitu kan, ada ya berapa menitnya. Selain itu juga mungkin untuk guru-guru, teman-teman kita semua itu juga perlu edukasi gizi. Mungkin itu saja Pak Andri, terima kasih. Semoga programnya terrealisasi. Ya, terima kasih Bu Sulis. Memang di sini khususnya di sekolah SDN Palu Botsari ini kita belum memiliki kantin sekolah ya, kantin sekolah. Walaupun demikian kita juga sebenarnya berhak untuk mengedukasi kantin-kantin yang ada di luar sekolah ya, khususnya para pedagang-pedagang yang ada di sekitar sekolah, yaitu juga sangat perlu bahkan ya untuk dilibatkan di dalam program sehati ini ya, khususnya jajanan-jajanan yang memang terbuka ya, artinya banyak di situ makanan-makanan yang tidak terbungkus rapi ya, itu juga sebenarnya perlu kita edukasi dan perlu bagaimana cara pengemasan yang baik ya. Ada lagi dari Bapak dan Ibu yang mau menambahkan lagi terkait program ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri untuk program ini. Memang itu sangat bagus sekali. Coba kalau misalkan tadi seperti yang Bu Sulis bilang, mungkin ini kalau untuk edukasi gizi seimbang itu ya, pemerintah kita sudah mulai memprogramkan ya. Itu mudah-mudahan juga terrealisasi nih di Kabupaten Karawang juga, karena kita sekarang baru Jakarta ya, yang baru berjalan ya. Oh, Subang udah, ternyata mungkin Karawang belum ya. Nah ini mungkin mudah-mudahan nanti dari pemerintah juga, pemerintah kabupaten kita sudah mulai lagi untuk mengenai makan itu ya gizi, karena kan anggarannya mungkin belum ini juga ya. Kemudian untuk kantin, memang karena kita kan jadikan kantin ya, untuk lapangan ini aja kita ada ruang pelaksanaan lapangan olahraga juga kita mungkin keterbatasan ini ya, tapi mudah-mudahan berarti kembali lagi ini ke pemerintahnya, mudah-mudahan kita dapat lagi ini. Kemudian untuk yang paling penting memang untuk edukasi itu kepada orang tua dan anaknya. Kenapa? Seperti yang Bu Sulis bilang tadi, sarapan itu pagi-pagi sedang ngenteng es, sudah makan mie. Nah mungkin tugas kita juga sebagai guru ya, apalagi kan PJOK gitu, untuk senantiasa mengingatkan kepada anak, setidaknya walaupun mungkin orang tuanya kan kalau sudah di sekolah mungkin orang tua tidak bisa mengawasi, yang bisa mengawasi kita di sekolah kita. Jadi mungkin itu yang harus kita ingatkan untuk kepada anak yang mengenai untuk makan ini supaya gizinya juga ini gitu ya. Itu mungkin Pak Andi, selanjutnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Imas untuk masukannya terhadap program saat ini. Ya memang sudah diprogramkan ya untuk gizi seimbang ya. Mungkin secara bertahap pemerintah juga belum mengalokasikan anggaran mungkin untuk secara keseluruhannya. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu untuk kombel hari ini ya. Barangkali kalau misalkan ada yang belum dimengerti atau belum dipaham,
Silahkan nanti didiskusikan kembali ya di luar dari kompel ini, bisa juga pada saat jam istirahat ataupun di waktu-waktu luang ya. Tentunya program ini tidak akan berjalan tanpa adanya bantuan dari Bapak dan Ibu guru sekalian, khususnya kepala sekolah ya. Karena kalau program sehati walaupun di dalamnya termasuk ke dalam pembelajaran di dalam PJOK ya, tetapi perlu juga ini didukung, disupport oleh Bapak dan Ibu guru, khususnya wali kelas ya, untuk membantu agar program ini dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dari awal ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.